Peristiwa berupa sejarah kelam Indonesia pada G30 SPKI masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini juga. Ada banyak sekali teori yang mendasari peristiwa G30 SPKI. Beberapa orang seperti Soekarno, Soeharto, sampai CIA diduga menjadi dalang dari peristiwa yang merenggut nyawa 6 jenderal dan 1 perwira Indonesia pada saat itu. Hingga saat ini, sebagian besar orang meyakini bahwa Soeharto lah yang menjadi dalang dari sejarah kelam bangsa Indonesia tersebut. Akan tetapi, teori lain yang tidak kalah menarik datang dari sosok Soekarno yang malah diduga menjadi dalang dari peristiwa G30 SPKI karena ia takut dengan rumor Dewan Jenderal yang beredar. Entah siapa dalangnya, pada kejadian yang merenggut nyawa dan menghasilkan pertumpahan darah ini, PKI tertuduh menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Hal ini bisa terjadi karena kondisi politik pada saat itu memang sedang memanas karena keberadaan PKI di Indonesia dan perseteruannya dengan pihak-pihak yang kurang suka dengan ideologi tersebut. Di sisi lain, banyak orang yang bertanya-tanya mengapa Bung Karno tidak membubarkan PKI yang sudah membuat ketidakstabilan di tubuh bangsa Indonesia. Mengutip dari ayojakarta.com telah membuat ringkasan tentang alasan Soekarno tidak membubarkan PKI walaupun bisa melakukannya. Setelah terjadinya peristiwa 30 September tahun 1965, Letkol untuk mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RI yang kemudian dikurige oleh ABRI bahwa akan terjadi kudeta yang akan dilaksanakan oleh Cakrabirawa dengan PKI tertuduh sebagai dalangnya. Rakyat yang pada saat itu mendengar tragedi pertumpahan darah tersebut kemudian marah setelah mengetahui bahwa pelakunya akan melakukan kudeta itu PKI sebagai tertuduh. Pada saat itu, rakyat sudah memberi tuntutan dengan kemarahan agar PKI dibubarkan setelah mendengar kabar bahwa kelompok tersebutlah yang mendalangi peristiwa ini. Kantor-kantor dan markas milik PKI pada saat itu sudah mulai diserbu dan dibakar oleh massa yang marah. Atas tragedi yang telah terjadi, unjuk rasa dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Walaupun tuntutan pembubaran terhadap PKI sudah disampaikan oleh rakyat, Presiden pertama Indonesia belum bersedia untuk memenuhi tuntutan dengan membubarkan PKI. Mendengar hal tersebut, rakyat menjadi semakin memanas dan tuntutannya semakin menjadi jati dengan menuntut agar Soekarno turun jabatan sebagai Presiden ARI. Sesungguhnya Bung Karno dapat membubarkan PKI pada saat itu juga, tetapi pada akhirnya tidak ia lakukan. Adapun alasan Soekarno tidak membubarkan PKI adalah karena ia memandang komunis sebagai sebuah kekuatan yang diperlukan untuk menggerakkan dan memelihara revolusi Indonesia. Pandangan ini ternyata sudah ada dalam diri Bung Karno sejak lama, bahkan ketika ia memiliki gagasan yang diwujudkan dari Islamis, nasionalis, dan komunis. Soekarno mewujudkan pandangan ini dalam bentuk nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Ia melihat ketiga aliran ini bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk membuat Indonesia bisa menggerakkan roda revolusi dengan 3 komponen yang beriringan. Revolusi belum selesai, dan untuk menggerakkan revolusi itu, kekuatan nasakom harus bahu-membahu, bunyi kalimat Bung Karno pada saat itu. Selain karena ia memiliki ideologi tersebut, ada alasan lain yang menjadikan Soekarno enggan membubarkan PKI. Faktanya, kedekatan Soekarno dengan pemimpin negara komunis seperti Republik Cina dan Uni Soviet juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ia enggan untuk membubarkan PKI. Untuk melawan negara-negara neokolonialisme, Indonesia perlu bekerja sama dengan negara-negara yang menganut paham komunisme dan membuatnya tidak mungkin membubarkan PKI pada saat itu. Itulah alasan mengapa Soekarno tidak membubarkan PKI, walaupun partai tersebut sudah tertuduh sebagai dalang di balik tragedi GSDAPU yang memakan banyak korban, khususnya para jenderal besar Indonesia. Jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal info menarik lainnya.